Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Mushola Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmatnya yang cukup banyak, berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri. Dengan barakah nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan membaca kitab fiqh Sulaiman Rasyid, melanjutkan bacaan kita, yaitu halaman 242. Ya. Puasa terus menerus. Ya. Ada orang puasa terus menerus, boleh dikagak nih. Ya. Puasa terus dia kerjaan. Ya, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa terus menerus. Ya. Berpuasa terus menerus sepanjang masa, termasuk 2 hari raya dan hari tasyrik, hukumnya haram. Ya, artinya puasa terus menerus ini bukan puasa nggak makan-makan terus, enggak. Ya, jadi setiap hari dia puasa, nggak mandang itu lebaran kayak apa, kayak di puasa aja terus, saking benernya itu orang. Ya, kalau di puasa, nah ini hukumnya boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya, karena yang namanya puasa di 2 hari raya itu kan hukumnya haram. Ya, bukan makruh, bukan tidak boleh, bukan, tapi akan haram. Ya, nah kalau dia kerjakan ini berarti apa? Bukan pahala yang didapat, tapi apa? Dosa yang Allah akan berikan ke dia. Ya, loh kenapa Ustaz, kan saya puasa? Itu terserah saya dong. Ya, di lebaran enggak begitu caranya. Ya, yang namanya perbuatan atau amal yang kita kerjakan itu ada dasarnya. Ya, ada argumennya. Ya, ente ngikutin siapa yang bilang kalau puasa di 2 hari raya itu hukumnya boleh? Ya, tanggung Ustaz kodok 300 katanya. Boleh. Ya, itu ada tuntunannya. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena saat orang sedang bergembira di 2 hari raya itu, ya, jangan sampai nanti ilatnya, contohnya
Ya, kita lagi lebaran ke rumah saudara kita itu hari pertama, ya orang pada makan ketupat misalnya godok sama semut sama opor, ya satu nggak makan, ya kan? Tuan rumah tanda tanya itu orang kenapa nggak enak apa masakan gue katanya, ya? Apa kenapa nih takut diracunin? Apa nih kan gitu? Ya, nah itu hal-hal kayak gitu tuh secara logika itu perlu dijadikan sebagai suatu pertimbangan, ya. Nah itu makanya salah satu yang mengharamkannya itu adalah situ. Ya, jadi tidak boleh meskipun orang sebenar apapun namanya puasa di luar raya hukumnya nggak boleh haram ya tidak. Kalau tidak termasuk hari raya dan hari tasyrik maka hukumnya makruh ya. Nah kalau di luar hari raya itu jadi puasa terus nggak puasa sepanjang hari ya kan, ini jadi makruh hukumnya deh. Kenapa makruh? Contohnya ya seorang istri setiap hari dipuasa dulu ya siang-siang ya kan puasa kan dari fajar sampai apa ya? Sampai maghrib gitu kan ya. Nah itu seorang suami ya mohon maaf secara biologis itu kan dia kalau butuh nggak mandang waktu kan gitu ya. Nah begitu juga lakinya tiap hari puasa gitu, perempuan begitu juga kan ya kan, dia ada mau biologisnya mau tinggal waktu kagak. Ya, nah kalau terjadi sesuatu yang dapat menjadikan orang yang bersangkutan itu merasa kecewa, nah itu yang menjadikan makruhnya. Ya, satu itu contohnya. Nah yang kedua, dijadikan puasa ini sebagai suatu alasan, ya, untuk dia beraktivitas sehari-hari. Ya, udah aku nggak mau ngaji dah, cukup gue puasa tiap hari gue di rumah aja dah. Ya, dengerin dari rumah sampai aja. Itu nggak boleh juga. Ya, padahal puasanya sunnah, nuntut ilmu, belajar itu hukumnya apa? Wajib. Ya, cari nafkah hukumnya apa? Wajib. Ya, dengan alasan puasa, udah gue puasa aja nih, yang cari nafkah lu aja gitu, perempuan gue mau puasa di sini boleh nggak? Nggak boleh. Ya, itu meskipun hukumnya makruh, tapi jangan apa ya? Jangan sampai kita kerjakan. Ya, orang ada batasannya, ya kan? Setahun kita yang wajib puasa cuma bulan Ramadan doang sebulan itu. Ya, selebihnya nggak ada yang wajibin. Ya, ada puasa. Coba dalam setahun kita puasa paling berapa hari sih? Berapa kali? Ya, ini orang yang paling rajin nih, orang yang paling benar puasa taruh 30 hari Ramadan. Senin Kamis contohnya. Berapa hari dalam sebulan? 4 kali ya. Senin sama Kamis jadi 8 kali. 8 kali 4 berapa? 8 kali 4 32 tambah 30 62 tambah kalau kita puasa rajin tuh 13, 14, 15 tiap bulan. Nah, berapa itu? 92. Itu kalau yang paling rajin itu segitu enggak? Selama tahun. Ya. Nah kalau kita puasa 360 hari setiap hari puasa gimana? Ya, di luar ada yang puasa mungkin ada hajat di puasa. Ya, kalau puasa contohnya dia nazar. Ya, ini kalau laki gue gak kawin lagi gue puasa terus. Contohnya begitu. Ya nazar, nanti gitu ada gak? Hah? Nggak ada. Ya orang yang puasa itu begitu. Rajin amat orang ini. Ya, nggak ada kayak gitu yang. Nah itu ya kalau memang di luar 2 hari raya itu hukumnya baru makruh saja. Ya, tapi kalau digabung dengan 2 hari raya bukan makruh tapi haram, tidak boleh. Ya, kita lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan fasum waqtir wa qum wa nam wa ati ahlaka wa ati kullati haqqin haqqahu, rawahu al-Bukhari. Ya. Kata Nabi, inna li rabbika 'alaika haqqun, sesungguhnya Tuhanmu itu mempunyai hak atasmu. Ya, Tuhan juga punya apa? Punya hak. Ya. Tuh. Nah, wa li ahlika 'alaika haqqun, keluarga kamu juga punya apa? Maaf, ya, diri kamu juga punya apa? Punya hak dan keluargamu, ya. Wa li jasadika 'alaika haqqan,
Ya, jasad kita juga nih punya apa? Punya hak. Ya, makanya Nabi katakan fasum, maka puasalah, waftir, dan berbukalah. Ya, puasa, buka, besok puasa lagi. Ya, jangan terus-menerus puasa terus boleh juga. Ya, wanam, ya tidur, wakti akhlak. Ya, wakti akhlak itu apa itu? Ya, wakti akhlak maksudnya apa? Ya, kalau wakti akhlak itu maksudnya kalau ya suami, ya dia punya sesuatu keinginan sama istri atau istri punya keinginan sama suami, itu harus diapain? Diberikan haknya itu. Ya, kemudian yang terakhir wa'ti kulli haqqin haqqahu. Ya, itu. Dan berikanlah hak mereka satu persatu. Ya, jadi semuanya itu harus kita jalani apa yang menjadi hak orang lain, apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, artinya kita jangan hanya minta suatu hak, ya, sementara kita nggak melaksanakan kewajiban. Ya, hak itu akan ada kalau kewajiban kita laksanain. Ya, kewajiban nggak bakal ada kalau hak kita nggak terjadi. Ya, itu ibarat kata orang nggak kerja minta gaji, kira-kira gimana? Dari mana judulnya? Kasih adukan semen, jadi begitu. Ya, ngapain orang nggak kerja digaji kan gitu? Ya kecuali kalau bantuan cuma-cuma lain. Ya, bansos itu lah enggak. Ya 300.000 lumayan. Ya, itu pun setelah recording kan gitu, kita nggak tahu. Ya, itu. Nah, orang nggak kerja nggak usaha nggak apa. Ya, datang dikasih duitnya. Ya, kata masnya ini ada duit 100 juta dari mana nggak tahu, katanya buat nanti yang diambil aja. Ya, nggak tahu dari mana kita ambil nggak? Makasih itu. Ya, jangan dulu kalau kita orang yang cerdas jangan kita ambil dulu. Kita tanya nih duit siapa, duit dari mana? Ya, alasannya kenapa kok dia ngasih gue? Ya kan, sampai gue janji gue kasih duit tuh, suka media gitu. Ya, kita cari. Kenapa? Karena zaman sekarang kita menerima sesuatu dari orang hati-hati. Ya, kita ngeri ada udang di balik. Ya, ada udang di balik batu. Ya, kalau udang di balik terigu ya namanya ada bakwan gitu, beda namanya. Ya, jangan sembarangan kita nerima pemberian orang. Ya, meskipun ya yang memberi itu kita lihat itu dalam sesuatu yang belum pernah kita dapetin. Ya, wa illa kecuali kalau yang ngasih itu orang kita kenal. Ya, kita kenal contohnya. Ya, kalau si dia bawa duit bisa masuk dia 100 juta ambil. Ya, dari mana? Mau usah bodoh, pokoknya bawain dia gitu demi aja gitu. Kenapa? Karena gue kenal dia orangnya. Ya, kalau ada apa-apa ya, tanya media, dia kasih media kan gitu. Ya, nah kalau orang lain kita nggak kenal di jalanan, katanya, tahu-tahu kita dikasih duit berapa ya? 50 juta. Dipoto, right? Ya, selang berapa hari ada orang kehilangan duit. Ya kan, pelakunya ketangkep, ditanya duitnya mana, itu kasih dia mana dia fotonya. Nah, kena gitu kan jadi kan, itu makanya. Ya, kita mau ngapain cari orang kita kenal dulu. Ya, beli makanan, beli apa juga sekarang ya kita kenal. Ya, jangan sembarangan. Ya. Jadi ya, meskipun itu sifatnya suatu ibadah atau kebaikan, tapi kalau dikerjakan di luar aturan tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, contohnya kita orang perempuan kalau undangan pakai sepatu kan cakep, pantas nggak? Cakep, apalagi sepatu yang hampir 30 cm. Ngatur. Ya, itu. Ya, tapi kalau mau sholat pakai hak cakep nggak? Ya, orang sholat pakai hak, orang tadi pendek kok tinggi, haknya tinggi 30 cm. Ya, nah itu nggak tepat. Kenapa? Salah diminta orang pakai sepatu hak mau ngapain? Ya, kecuali kalau Kalau kondangan gitu. Ya, jangan tinggi-tinggi pakai hak dan selimpet.
Ya. Kayak yang 2 cm, 3 cm, paling tinggi 5 cm dah. 30 apaan, 70 sudah. Ya. Capek kita kalau jingkek jalan kan. Ya, kalau jingkek di jalan. Baik. Ya, itulah cara puasa yang dihukumkan dalam Islam ya, secara terus-menerus ya, gitu. Nah, selanjutnya hikmah atau rahasia puasa ya. Apa sih hikmah Allah memerintahkan kita puasa, Allah nyuruh kita puasa? Apa di balik hikmahnya itu? Ya. Ibadah puasa itu mengandung beberapa hikmah. Ya, di antaranya sebagai berikut. 1. Tanda terima kasih kepada Allah karena semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat pemberinya yang tidak terbatas banyaknya dan tidak ternilai harganya. Ya. Tanda terima kasih kita ya, itu kan ucapan terima kasih kita sama Allah tuh ya. Kita dikasih kesehatan, alhamdulillah ya, sehat jasmani, sehat rohani juga ya, duit banyak, badan sehat tuh alhamdulillah ya, hati tenang, itu nikmat Allah tuh Bu ya. Nah, ketika kita dikasih nikmat sama Allah dan kita merasakan itu sebuah nikmat dari Allah, kita apa? Kita syukurin. Syukur kita bukan hanya dalam bentuk percakapan atau kata-kata. Ya, kata-kata iya perlu alhamdulillah. Ya, tapi dalam bentuk perbuatan juga perlu kita apa ya? Kita kerjain. Apa yang Allah suka? Puasa contohnya. Ya, itu di antara yang menjadi tanda bukti rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Kita ngapain? Kita puasa. Ya, maksudnya apa kok puasa setelah kita dikasih nikmat Bu? Ya, kan nggak ada yang bisa ngitung nikmat Allah, ada nggak? Nggak ada. Ya, kita dikasih nikmat kayak gini aja senang banget gitu Bu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan jangan sampai kita ya seperti saudara-saudara kita yang terkapar kena COVID contohnya. Ya, gimana mereka perasaannya itu? Ya, itu kan nggak bisa kita bayangkan. Di situ baru kelihatan betapa mahalnya nikmat apa? Nikmat kesehatan. Ya, kita akan merasakan sehat itu enak saat kapan? Saat sakit. Ya, orang kalau lagi sakit Bu, ditawarin apa aja ogah. Ya, ogah. Ya, kalau masih ogah masih mending. Ada yang nggak tahu dikasih apa diem aja. Ya, dikasih duit. Diem aja ada nggak? Ada nggak? Ada banyak. Ini kasih duit 100 juta nih mau nggak? Ya, 200 juta. Diem aja, ya. 1,5 miliar, diem aja. Nggak mau nggak apa? Ada nggak? Ada. Ya, mending dikasih duit 500 juta sehat. Ya. Ibu-ibu Al-Ayyubi nih dapat sumbangan untuk pengajian 500 juta contohnya. Bilang alhamdulillah. Masih bisa kita ngucapin apa? Alhamdulillah, syukur. Ya, kenapa? Karena kita masih bisa merasakan adanya nikmat sehat yang kita rasain. Ya, tuh orang lagi sakit Bu, makanan aja kagak enak. Ya, kasih bawain makanan yang orang biasa kagak makan, bawain apel-apel Australia. Ya, dibawain apa namanya itu? Buah pir yang madu. Ya, dibawain jeruk yang Birma impor. Ya, dibawain durian montong contohnya. Ya, emang dia mana gitu-gitu tuh? Lah ada. Ya, gue minta badan gue sehat, gue bukan minta makanan, paling ngomong gitu dalam hatinya. Ya, gue minta apa ya? Badan gue sehat nih. Ya, kalau sehat enak dah ngapain aja kan gitu. Ya, itu kita baru bisa ngerasain betapa nikmatnya ya. Apa tuh? Nikmat berupa kesehatan. Ya. Orang bisa ngerasain nggak enak hidup miskin saat dia ibu. Ya, orang yang belum pernah ngerasain hidup susah saat diuji dengan kemiskinan itu dia akan lebih berbahaya ketimbang orang yang pernah miskin kayak gitu. Ya, kita pernah miskin Bu, kaya, miskin lagi biasa. Udah pernah nyebur dulu, ya kan? Biasa, ya. Ada orang miskin kaya sombong, begitu jatuh lagi, apa? Sakit hati dia, ya kan?
Makanya mendingan kita ngelakuin sesuatu itu mulai dari belakang, jangan dari depan. Ya, kita kalau pengen maju ngapa-ngapain mulai dari mana? Dari belakang, jangan dari depan. Ya, kalau dari depan tuh orang curang namanya. Ya kan, nama balap lari itu udah dipinus duluan menang. Kan begitu, ya. Dari belakang ayo kalau pengen lomba sekarang kita belakang balap dari dari start, ya. Nggak boleh. Nah orang kayak kita ini alhamdulillah kita semua mulai dari belakang. Ya, karena tadi kalau kita mulai dari depan suatu saat Allah kita uji, enggak ada. Ya, nggak bisa kita menerima dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Ya, ya Allah, kok gue sekarang miskin banget sih? Kenapa ya Allah? Dulu kan gue kaya, gitu. Ya. Tapi kalau orang miskin ke kaya, alhamdulillah ya Allah, dulu gue susah hidup, sekarang Engkau kasih aku nikmat begini banyak ya Allah, duit banyak, rumah cakep, mobil mewah, anak baik, keluarga baik-baik semua, gitu kan? Ya, itu. Kedua-duanya dengan kata ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi tujuannya lain-lain. Ya, kalau yang pertama ya Allah dalam hal ngeluh, yang kedua ya Allah dalam hal apa? Syukur atau terima kasih kepada Allah itu. Ya, di terima kasih itu tidak cukup dengan apa? Dengan ucapan. Ya, syukur itu kan ada 3 kata Nabi. Syukur berupa ucapan, syukur berupa keyakinan dalam hati, ketiga syukur berupa perbuatan. Ya, yang kita tunjukkan dalam perbuatan. Makanya ada istilah orang ngapa-ngapain, ya, kayak orang walimatul harus. Itu sebenarnya syukuran. Ya, syukuran apa ya? Nanti udah nikah, gitu kan? Nah, disyukurin tuh dengan apa? Undang orang, kan apa? Didoain sampai tamu yang datang gitu. Ya. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Siapa yang bisa hitung nikmat Allah? Ya, nggak ada. Sekarang kita bangun tidur jam berapa tadi? Adalah jam 3:30. Ya, sebelum subuh tahajud dapat tuh, ya, 8 rakaat. 4 dapat 8 rakaat. 3:30. Sekarang kan jam 4:20 subuh. Ya, bisa. Cuma kalau sholatnya nggak terlalu panjang, jangan baca surah Al-Kahfi, panjangnya. Surah Al-Kahfi. Lagi baca surah Al-Baqarah yang panjangnya. Ya, itu. Ya, nah saat kita Allah kasih nikmat sejak kita bangun tidur, Ya, nikmat pertama yang kita terima dari bangun tidur apa itu? Kita bisa hidup lagi di dunia. Ya. Ada orang bangun tidur di ngendusin ada dalam kubur. Ada kayak gitu? Ada kok. Ya, dia tidur nih. Tapi kita ngendusin dalam kubur. Dia udah meninggal. Ya. Ada enggak? Ada. Makanya kita baca bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ahyana, membangunkan atau menghidupkan kami lagi, ba'da ma amatana, yang sebelumnya kami mati. Kita tidur tuh mati, Bu. Mati ya? Ya kan, mati kan? Mati kita tidur, Bu. Enggak ada yang bekerja kecuali apa tuh? Oksigen, ya. Yang lain berhenti tuh, darah berhenti, semua berhenti itu. Ada keterusan, ada enggak? Ada. Apa itu? Dia meninggal atau apa? Ya. Tidur, ngedus-ngedusin ada 2 malaikat. Rakib malaikat itu? Penjaga di kubur, penanya di kubur? Munkar, nakir. Malik namanya kayak enak ya. Kalau Malik mulai ada apa yang Malik ini? Ya, munkar nakir tahu-tahu udah nanya tuh mantra juga. Dia yang bangun, pas bangun tahu-tahu di alam kubur. Ya, gitu. Makanya kita syukurin tuh, Bu. Satu, nikmat kita bisa melek mata kita lagi, ngelihat kaki kita, melihat anak kita, melihat cucu kita, melihat tetangga kita, ya. Tuh. Yang kedua, kita bangun sehat, ya. Ada orang bangun tidur terus nggak bisa bangun, ya Allah.
Ada yang kram, minimal kram dah. Ya. Tuh, alhamdulillah minta dari sampai itu. Ya. Itu baru 2, ya. Yang ketiga, kita bangun tidur, tahu-tahu laki kita masih ada di rumah. Ini mana? Ya, alhamdulillah masih bisa melihat laki gue. Selain dia jalan kan gitu. Ya. Itu nikmat ya? Nikmat tuh. Ya apalagi bangun tidur ada yang nyiapin makanan sarapan pagi itu. Jadi ada duanya itu. Ya, begitu bangun tidur keluar dari kamar, ada nasi goreng, ada mie spaghetti, ada bubur ayam, ada gado-gado itu. Ya, itu lebih nikmat lagi tuh. Itu kita nggak bisa hitung. Itu baru yang gede-gede dulu. Ya, berapa sih nikmat? Udah ratusan yang Allah kasih sejak kita bangun tidur. Ya, jangan jauh-jauh contoh nikmat tangan kita masih bisa bergerak aja bu. Ya, jarinya masih bergerak nih, alhamdulillah bu. Ada orang pakai cincin susah, ada gak? Ada jarinya begini tuh. Ya, mau cincin dilempang yang sakit di kesana. Ya, itu nikmat jari. Ya, ada lagi nikmat mata yang masih bisa apa ya, kedip. Ya kan? Ada orang matanya dingin ya. Ya ada kan? Ya, itu nikmat semua bu. Cuman kita kadang-kadang nggak kalau itu adalah sebuah nikmat yang Allah kasih yang kita. Bu, kita pakai baju masih bisa pakai sendiri itu nikmat bu. Kalau kita pakai baju udah dipakein orang namanya apa? Ya, mandi kita masih bisa sendiri bu. Coba kalau udah mandi dimandiin orang. Kalau nggak sakit, kalau nggak mati. Tuh, ya. Coba kita renungkan apalah ta'qilun. Ya, kalau kita nggak mikir tuh. Ya, ada orang pakai baju sendiri, udah masih bisa pakai apaan, pakai jilbab sendiri. Ada orang dandan minta dandanin. Ya nggak? Bukan pengantin. Ya, ada orang nggak bisa dandan, kenapa? Ya, nah orang nggak bisa dandan, udah pipa nomor 4 masih bisa gitu. Ya, macam-macam. Ya, pada nggak ada pipa sekarang. Padahal bagusan pipa nomor 4 Wadah loh. Coba aja. Ya, saya baca tadi, polisi berhasil membekuk orang yang kerjaannya itu bikin kosmetik abal-abal. Ya, ternyata omzetnya itu setiap bulan 400 juta. Per bulan bu, 400 juta. Ya, padahal itu bikin orang sakit. Ya, muka orang jadi rusak. Ya, kalau dia pakai sikat gigi odol-odol, orang giginya pada rontok. Ada yang gitu. Ada yang macam-macam. Ya. Dipakai giginya pada runtuh. Kalau bukan tambah bersih, nah itu macam-macam. Ya, jangan sampai itu semua apa itu bu? Nikmat yang kita yang dikasih oleh Allah kepada kita. Makanya salah satunya apa ya? Puasa dong. Ya, puasa artinya Allah bilang jangan mentang-mentang lu punya duit banyak, kerjaan lu belanja mulu makan. Ya, coba diam sekali-kali zikir sejam aja. Ya, dalam sehari sejam aja itu zikir alhamdulillah 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 alhamdulillah. Ya, itu kita apa? Kita merasakan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan. Ya, gitu. Yang kedua, didikan kepercayaan. Ya, seseorang yang telah sanggup menahan makan dan minum dari harta yang halal kepunyaannya sendiri karena ingat perintah Allah, sudah tentu ia tidak akan meninggalkan segala perintah Allah dan tidak akan berani melanggar segala larangannya. Ya, jadi orang puasa ini bu, didikan kepercayaan bu. Ya, dia akan merasa kalau hidupnya ini selalu diapain? Diawasi sama Allah. Ya, artinya dia hidup di dunia ini nggak sendiri. Ya, nggak sendiri dalam artian, oke lah nggak ada orang, tapi Allah ada nggak? Ada. Ya. Kalau orang bisa kita bohongin, ya. Kalau orang bisa kita ngumpet, kita mau ngambil duit, nemu duit di jalan, ada duit 200.000, kelipet 200.000, ya. Ada orang banyak kita seret aja itu duit ke pinggir, kayak sendal gitu ya. Ya kan? Itu orang lain tahu nggak? Nggak tahu, ya.
Habis kita seret ke pinggir, pura-pura nongkrong ngambil batu. Padahal ngambil apa? So, ya. Nah itu dilatih dengan apa? Puasa. Maksudnya Bu, yang namanya orang puasa itu nggak ada yang tahu selain dia sama Allah. Ya, kayak puasa Ramadan contohnya Bu, kita punya laki, punya anak, punya cucu. Kalau kita ke kamar mandi atau ke dapur kunci pintu, kita minum, tahu nggak tuh mereka? Nggak tahu, ya kan? Laki gue lagi tidur, anak lagi main, cucu lagi pada tidur. Ke dapur sebentar, bikin kopi, ya, kunci pintu, ya. Yang ngumpet dalam lemari biar nggak kandung. Ya, tuh. Ya, itu. Nah itu Bu, nggak ada yang tahu. Ya, begitu beduk puasa, buka, masak semangat tuh ibu, masak itu kenapa kenyang perutnya, ya kan? Abang mau makan apa? Mau dimasak apa bang? Ayo bang belajar, saya masakin ya. Kenyang habis ngopi pakai roti tawar. Itu contohnya ya, gitu. Nah itu bisa. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Kita sama Allah. Itu melatih diri kita. Ya, gitu. Kenapa? Karena dia sadar lagi ngapain aja pasti Allah ngawasi, Allah tahu. Ya, gitu. Itu yang kedua. Melatih didikan kepercayaan. Yang ketiga, didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin. Karena seseorang yang telah merasakan sakit dan pedihnya perut keroncongan, tuh, ya. Jadi kita bisa ngerasain Bu, betapa sakitnya jadi orang nggak punya duit, ya. Betapa sakitnya orang miskin, ya. Betapa sakitnya orang nggak pernah ngerasain makan yang enak, ya kan? Udah nggak makan enak, nggak enak makan, ya. Orang udah nggak pernah makan enak, nggak pernah enak makan. Artinya Bu, maaf ya, naudzubillah, udah miskin sakit, ya kan? Sian banget tuh, ya, tuh. Jadi kita harus apa? Kita bisa merasakan, ya Allah ternyata orang miskin kayak gini kali ya. Kalau lagi perut keroncongan, ngapa-ngapain, apa itu males, ya. Kemudian haus, ya Allah kayak ini gimana ya, pantas dia susah ngapa-ngapain. Ternyata memang tidak enak jadi orang susah. Ya, dia akan apa? Berpikir, ya Allah gimana itu ya. Saya yang cuma 13 jam aja nggak bisa ngerasain kayak gini, nggak tahan katanya. Ya, ada orang tuh tetangga kita, saudara kita bertahun-tahun ya ngerasain kayak gini, gimana rasanya itu ya. Nanti kita akan mikir, kalau yang mikir Bu, ya kalau yang mikir mah nggak tahu, nggak bodoh, yang penting mah gua makan gitu ya. Itu yang ketiga, ya. Kemudian ya seseorang, hal itu akan dapat mengukur kesedihan dan kesusahan orang yang sepanjang masa merasakan ngilunya perut yang kelaparan karena ketiadaan. Ya, ada orang karena apa tuh ngerasain lapar. Ada memang karena miskin, ada yang memang karena tugas. Ya, ada orang tuh ngerasain lapar, ya Allah perut lapar banget, pengen makan nggak punya duit. Ya, ya Allah perut lapar banget, ada tugas nih belum selesai, nggak enak ada tungguin orang. Ya, gitu. Itu sebenarnya nggak boleh juga kita nahan lapar kayak gitu. Kenapa? Karena nanti ya efeknya akan penyakit namanya penyakit mah minimal. Ya, itu jangan sampai. Apalagi sekarang Bu, ya itu kan yang namanya ya virus corona itu kan, ya itu kan sekarang beda lagi tuh. Sekarang yang dihantam ini kita apa namanya, ada varian barunya kan, ya dihantam lambung kita, ya makanya emang benar jangan sampai perut kita itu benar-benar kosong, ya. Ada yang bilang, nah gini enaknya katanya nih, jadi gue bisa makan terus katanya, dari laki gue ada alasan katanya. Ibu orang bilang gitu, ya baca bang baca nih baca nih katanya. Kenapa sih? Oh perut nggak boleh kosong katanya. Ya saya perut sini kasih katanya. Lagi, ya kan? Ya maksudnya jangan boleh penuh Bu. Artinya jangan ada yang kosong, maksudnya itu jangan sampai perut kita ini ngerasain perih. Ya, ada orang pelit sama dirinya ada nggak? Banyak. Ya, kok
Kok punya duit makan apa yang enakan dikit? Oh sayang, ya. Tar aja bikin sendiri, ya, beli sendiri, ngolah sendiri. Orang kalau gitu biasanya ibu nanti nafsunya keburu hilang, ya. Kita kalau lagi punya duit, memang punya duit nih ya, pengen makan enak beli, ya. Makanan jangan duit yang nikmatin, ya. Beli bu, ya. Kenapa? Karena kita apa itu namanya? Harus merasakan syukur kita. Alhamdulillah masih ada keinginan pengen makan ini. Ya, contohnya ibu-ibu, ya, ngidam kagak pengen makan rujak beli bu. Ya, kenapa? Karena keinginan orang itu datangnya itu nggak kita nggak bisa kita prediksi kapan dia datang. Ya, kalau memang kita punya duit, ya, cuma jangan tiap hari siaran lakinya. Ya, tiap hari minta makan di luar. Ya, dia bilang makan di luar enak, gampang, ambil 3 makan di luar dulu. Hah? Sebulan sekali atau sebulan 2 kali, 3 kali masih wajar lah. Terus sebulan 4 kali, seminggu sekali berarti itu kan. Ya, nikmatin. Kalau punya duit bu, lakinya. Kalau nggak ada jangan dipaksain. Kesianan laki, ya. Kesianan laki, kenapa? Ya, nanti dia jadi pikiran, ya kan? Ya, artinya kita selaku istri ya apa sih? Ya, ibarat sopir itu siap menjadi apa itu? Pengganti lah. Ya, saat suami kita memang nggak stabil, artinya saat suami kita lagi nyupir matanya ngantuk, kita siap gantiin. Ya kan begitu. Nyawat yang nggak punya laki gimana sih? Nah, jangan dulu coba ya. Hah? Berarti emang udah supir ini, supir andalan tuh gitu. Iya, itu. Ya. Jadi, ya, tolong ya, kita itu harus bisa mengukur diri kita dengan orang lain. Ya, jangan kita ngukur diri kita sendiri. Ya. Kita harus ngerasain gimana kalau orang nggak makan enak dalam sebulan. Makanya tahu tempe oncom, tahu tempe oncom, tahu tempe bolak-balik doang. Ya, tahu tempe oncom, tahu tempe. Ya, oncom duluan, tahu belakangan, tempe belakangan lagi. Gitu-gitu aja. Ya kan? Itu kan gak enak. Harus apa? Harus ada variasinya, ya. Oke, saya bilang kalau punya, ya kalau nggak punya gimana bu? Allah nggak kejam. Ya, pasti kalau kita pengen sesuatu ada yang kita pengen, Allah kasih jalannya. Ya, pengen makan ayam, tahu-tahu ada ngetuk pintu, siapa nih? Misalnya, orang anggota majelis taklim, ayo dibawain ayam bakar. Nah, rezeki namanya itu bu. Ya, syukuran nggak? Syukur. Ya, ada orang gitu tuh bu, maaf ya, ada orang gitu tuh, dia lagi pengen makan ayam penyet, contohnya. Makan ayam penyet bang kayaknya nih. Tahu-tahu nggak lama ada ngetok, tok ayam penyet. Nah, itu rezeki namanya. Ya, itu rezeki min haitsu la yahtasib. Ya, itu suatu kenikmatan. Kenapa? Allah gerakin hati seorang. Ya, kata Allah, bulan. Tuh si Ana tuh lagi pengen makan ayam penyet, beli ayam penyet kayak bawain dia. Sayapnya kayak nggak apa-apa. Ya, sayapnya tuh kakinya yang penting penyetnya. Kenapa? Kecak aja kalau ayam beda nggak apa bisa dikecak aja, ya. Penting sambalnya itu, ya. Penyet itu, ya. Nah itu nikmat bu, nikmat ada yang datang dari kita, ada yang datang melalui orang, ya. Itu nikmatnya kita apa? Bersaudara. Nikmatnya kita punya teman. Nikmatnya kita apa? Bersilaturahim, ya. Itu. Suatu saat kita dibantu orang, suatu saat kita membantu orang. Ya, kenapa? Karena manusia itu kayaknya bukan kayak korun, kayak kamu banget, ya kan? Miskinnya bukan kayak orang Ethiopia yang miskin banget, bukan. Ya, ada kaya, ada miskin. Ya, itulah namanya dunia. Sekarang kita ngebantu, ya suatu saat mungkin kita apa ya? Dibantu. Ya, maksudnya mungkin dalam hidup kita nggak pernah butuh bantuan orang. Saat kita meninggal, memang kita bisa jalan dari kuburan. Ada yang ngapain? Ada yang mandiin, ada yang ngapain, ada yang nyolatin. Mau dipendam juga ada yang apa? Ada yang nanggepin nanti jasad kita kan gitu. Ya,
Nggak bisa lah Bu, kita bilang agama hidup masa bodoh orang lain, Bu bisa hidup sendiri, sombong namanya itu. Ntar dalam hati pasti butuh orang. Kan gitu kan? Ya kan? Kalau ada orang ngomong gitu Bu, rekam Bu. Rekam, ntar saat dia mati ini lu dengerin ya. Yang ngomong nih bukan gua ya, dengerin ya. Ituin aja. Udah kan enggak ada mati. Ya, ituin aja. Gua bisa hidup sendiri, duit gua banyak katanya. Ya. Jangan jauh-jauh Bu, keluarga aja hidup sendiri, sekeluarga nih nggak bisa. Pasti butuh apa ya? Orang lain butuh tetangga, ya kan? Gitu. Makanya kita kan namanya makhluk itu makhluk apa? Makhluk sosial, ya. Tapi orang kita kebanyakan bukan makhluk sosial, tapi makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial? Hidupnya merasa susah, jangan Bu. Ya, kita jadi manusia itu justru banyak syukur. Alhamdulillah. Ya, jangan merasa apa susah aja, melihat orang bawaannya sakit hati aja. Ya, melihat orang senang bawaannya pilek. Ya. Lihat orang pakai jilbab cakep, emasnya gelenteng-gelenteng dibersihin. Itu kan berarti sakit hati tuh orang. Ya. Nah, tenggorokan serak kagak dibersihin di dehem. Kan gitu. Kan nggak mungkin. Ya. Ada orang naik malakinya naik motor baru, ya PCX yang terbaru 2021. Dibersihin. Itu sakit penyakit tuh ada aja tuh orang kayak gitu tuh. Ya. Nggak bisa, pasti kita suatu saat butuh apa ya? Butuh bantuan orang lain. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat yang terakhir, guna menjaga kesehatan. Ya, Nabi bilang Bu, sumu tasihhu, puasalah kamu pasti sehat. Ya, belum pernah ada orang meninggal karena puasa. Ya, kali gitu lagi dia nanti mau disolatin, orang bilang yang bawa acara almarhum meninggal karena kebanyakan puasa katanya. Ada kayak gitu? Nah, justru orang meninggal lagi puasa balasannya surga. Ya, almarhum ini nih meninggal dikarenakan kebanyakan puasa katanya. Makanya jangan sampai kita contoh kayak almarhum ini. Jangan juga, nggak boleh. Ya, kan Nabi sudah bilang puasa pasti manusia. Ya, artinya apa sih puasa itu kita bisa apa ya? Mengontrol sejauh mana ya bekerjanya organ-organ yang ada dalam tubuh ini. Ya, dia juga perlu apa? Perlu istirahat Bu. Ya, coba lihat, mohon maaf ya, kejadian pesawat Sriwijaya jatuh kemarin. Ya, itu salah satunya apa itu? Pesawatnya kurang istirahat. Penyebabnya pesawat buatan tahun 1994 dipakai setiap hari, sehari minimal 5 kali. Ya meskipun jaraknya dekat ya, 2 jam. Tapi kalau 5 kali ya, gimana coba? Capek. Mau semahal apapun itu pesawat tuh, ya, ada kelemahannya. Ya, ada apa ya? Ada pasti ya kekurangannya lah. Ada orang perempuan katanya strong, ya, strong woman, perempuan gagah. Segagah-gagahnya perempuan kayak apa sih? Ya kan, laki-laki gagah, ya, dia nggak mungkin kena sakit, ya, nggak juga tuh. Ya pasti ada apanya, ada kekurangannya. Itu semua apa itu kita harus jaga. Nah, kita untuk menjaga kesehatan kita agar kita sehat, memang apa? Kita disuruh puasa. Ya, apalagi kita rajin puasa Senin Kamis Bu. Cakep banget itu. Ya, Senin Kamis seminggu 2 kali. Ya, kalau orang yang udah yang biasa itu enak ngejalaninnya. Kalau yang belum biasa memang berat Bu. Ya, Senin terbu ngaji di alun-alun, ya naik tangga lagi kan ya. Tangganya tuh 2-3 tangganya berapa enak tangga, kata gue pulang haus lagi. Terkemis ya, kemis, malam Jumat nih ada arwahnya, ntar aja dah. Ya, dan macam-macam Bu ya. Ya, ada aja tuh siapa yang ngasih kayak gitu, setan tuh. Ya, kenapa urusannya puasa menaik tangga? Ya, ngaji ntar saya Iqbal ngajar sejam 2 jam. Maghrib masih berapa jam itu. Nah, turun tangga dari sini kali apa kan lumayan jalan lewat kebun lagi. Kan gitu contohnya tuh.
Ya. Hah? Iya. Ya. Itu jangan ya. Jadi kita puasa, ya puasa udah. Kalau memang itu kita pikir ada kebaikan, kerjain. Ya, nggak mungkin Bu Allah nyuruh sesuatu kita kerjain nggak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Cuma manfaatnya itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya, kita puasa, karena yang kita rasain lapar. Nggak ada orang puasa rasanya kenyang. Ada ya orang puasa kenyang? Bu puasa ya, tapi perutnya kenyang. Ya, nggak puasa, namanya orang puasa perut kenyang gimana? Ya, ada orang puasa tapi nggak ngerasain lapar, ada. Ya, kalau tanya, Bu puasa nggak puasa? Ya bentar kenyang. Ya, orang berarti nggak puasa itu. Ya, kenapa? Karena orang puasa itu pasti Allah akan apa ya? Ya, kasih kesehatan. Ya, nah orang mau operasi aja disuruh apa Bu? Puasa. Nggak ada dokter sehebat apapun mau operasi disuruh makan yang banyak. Bu, hari Kamis Ibu operasi, makan yang banyak biar kenyang. Terus saya operasi. Apa itu? Kenapa? Karena dokter baru bisa melihat hasil diagnosnya ya. Itu saat apa? Saat puasa. Orang pengen dicek contohnya gula darahnya. Yang menjadikan patokan kapan? Saat puasa. Ya, lagi puasa dia cek gula darahnya berapa? 110, 120, bagus. Ya. Kalau lagi makan kenyang 270, lagi makan banyak. Ya, jangan sampai itu. Makanya puasa ini Bu kesehatan. Ya, ilmu dokter sehebat apapun tuh dokter, profesor siapapun tuh dokter, kalau dia mau melakukan pembedahan pasti pasiennya sudah apa? Puasa minimal 6 jam nggak ngapa-ngapain. Ya, 6 jam 4 jam gini aja. Kenapa? Baru bisa diapain? Ditindak. Ya, untuk dilakukan apa? Operasi. Ya, makanya orang mau kawin aja suruh puasa kan? Iya kan? Perempuan katanya, Neng, lu kalau mau nanti ngerayain nikah, ya dipajang di pelaminan, lu puasa Neng, jadi bercahaya nanti katanya. Nah gitu kan? Bercahaya kan? Cahaya pucat. Ya, ada orang salah tuh Bu, kebanyakan. Ya, kebanyakan apa ya? Salah ngasih resep. Ya, ada salah ngasih resep, orang disuruh makan ketimun, nggak dikasih garam, nggak dikasih apa, timun aja. Ya, tempe direbus doang, telur direbus doang, ada apa-apaan. Pucat Bu orang Bu. Ya pucat lah, sebenarnya makan boleh, cuma dikurangi. Yang biasanya makan tuh sepiring mujur, kalau mau jadi pengantin dikit aja 1/4 piring dah. Ya, itu. Kenapa Bu? Karena kan orang kalau dia makan pas dengan apa yang dibutuhin, seger bawaannya Bu. Ya, kurang jangan, lebih apalagi jangan. Ya, orang kalau kenyangan boleh diajak jalannya susah. Ya kan? Susah, ayo ngaji yuk. Nyam. Mas, ya. Ayo ngaji yuk. Kenyangan lu, enggak bisa yang begah perut gua kata. Nah, lu kan banyak banget. Ya, nah itu. Ya, jadi kita harus apa ya? Jaga kesehatan kita yang disuruh Nabi. Caranya salah satunya apa ya? Dengan kita berpuasa, ya. Insya Allah dengan kita berpuasa, maka apa? Maka Allah akan berikan kepada kita kesehatan yang sempurna, baik sehat jasmani ataupun juga sehat apa? Sehat rohani. Ya, betul. Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang yang belum tahu. Itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan para bertanya.